Hai semuanya, apa kabar? Kali ini Room Movie kembali hadir di hadapan Anda. Kita akan melanjutkan episode bangkitnya hantu falak tidak pakai pondok alias The Nun. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita film berikutnya, karena alur ceritanya sangat mengasihkan. Di episode sebelumnya, Bapak Burke menyuruh Frankie untuk pulang. Kasian sekali nasibmu Frankie, sudah diantar, balas disuruh pulang. Semoga kau bahagia Frankie. Dan di perjalanan Frankie ketemu sama hantu falak tidak pakai bonde. Tapi akhirnya dia berhasil untuk kabur dari sana. Dan Shin pun berpindah ke ruang makan setelah Bapak Burke dan Airin makan sambal goreng terasi dan pete sambal lado. Akhirnya mereka wareg dan tidur. Dan film pun kita lanjut. Gaskeun. Yo Aurora, how you doing? Setelah Airin dan Burke tidur terlelap, tiba-tiba ada suara radio yang bisa dikatakan bunyi sendiri guys. Aduh serem banget ya. Kita tiba-tiba ya si Burke bangun lah untuk menghampiri dan melihat apakah radio itu bunyi sendiri atau ada yang bunyiin. Atau jangan-jangan ada bocil nih. Dan setelah mengecek radio itu, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang melintas di hadapan Burke. Setelah itu Burke itu langsung mengikuti dan ternyata bocil ini yang mainnya radio. Dan dia tuh ngikutin sampai ke kuburan guys. Tapi dia menghilang di balik tanah. Dan ternyata itu adalah si Daniel. Bocil Daniel ini yang main FF nih. Dan akhirnya Bapak Burke pun akhirnya masuk ke dalam kuburan dan dia masuk di dalam peti oleh Daniel. Dan dimana di kamar tidur si Airin terbangun dan dia menyalakan lampu neon. Lampu apa ini? Seperti di villa-villa gitu ya. Tapi ternyata di kamar dia ada yang mengikuti dari belakang. Tapi Airin pun tetap mencari Burke. Di mana Burke? Di situ si Burke minta tolong ya, tolong atuh sih. Dari sini Airin pun tiba di sebuah ruangan yang dimana banyak sekali lilin-lilin yang ulang tahun. Waduh, ini hantu falak mau rayain ulang tahun apa gimana sih? Dan dia dihampiri oleh bayang-bayang yang dimana terus menghampiri. Dan Airin pun bingung. Dan kita lihat Airin pun bingung di kaca. Kenapa di kaca ada seseorang? Dan tiba-tiba pun akhirnya keluar karena dia mendengar suara dari luar yang dimana Burke itu sedang kok dia berada di dalam peti. Ya karena dia sedang dijerat oleh seorang Dani. Dan dia pun mencari di kuburan. Bingung si Airin pun. Di sini Airin pun bingung karena banyak sekali lonceng-lonceng yang berbunyi. Dan dia ternyata memiliki insting atau di mana dia adalah memiliki indera keenam. Dan Airin pun menemukan si Burke ya, yang dimana dia menemukan kuburan Burke ditenggelamkan seperti kapal. Ya Burke diketemukan oleh Airin dan dimana si Airin akhirnya mencangkul dan dimana Burke di dalam kuburan dia menyalakan korek api. Gak tahu ini kayaknya mau smoke atau mau ngerokok di dalam kuburan. Dan Airin pun terus mencangkul, di mana dia menemukan batas dan langsung si Burke digerayang si hantu falak ya tidak pakai pondok. Dan akhirnya Airin pun berhasil mengeluarkan si Burke dan Burke pun keluar dari kuburan, tidak bangkit dari kuburan ya. Dan dia pun menemukan sebuah kitab yang dimana itu adalah tutorial untuk membangkitkan sebuah iblis falak.
tidak pakai pondo. Dan si Airin dan Burke pun kembali ke biara di mana dia mencari seorang kepala suster atau suster kepala. Dia tidak menemukannya, dan akhirnya mereka berdua berpisah untuk mencari si suster kepala itu. Di sini Airin mencari seorang suster kepala, tapi dia tidak menemukannya. Dia akhirnya mengikuti seseorang yang dimana hampir mirip seperti suster kepala, tapi dia terus mencari ke lorong Casablanca. Wah, ini lorong serem banget ya. Dan akhirnya dia menemukan seorang yang sedang berdoa di biara itu. Namun sangat aneh, dia berdoa sendirian guys. Dan Airin pun bertanya. Tapi sayang, pertanyaan dari Airin tidak dijawab. Namun si Airin ditepuk dari belakang oleh suster dan dia bertanya, "Kamu mau ngapain kesini? Dia lagi berdoa, jangan ganggu kamu." Dasar Airin. Dan scene pun berpindah di bar yang dimana Frankie sedang mabok. Dia sedang bingung kenapa dia tadi dikejar-kejar sama hantu. Dan pemilik bar pun, atau bisa dikatakan bartender pun, mengatakan bahwa di sana adalah tempat jahanam atau tempat yang dimana dilarang atau seseorang untuk masuk karena di situ sangat berbahaya. Di biara pun si Burke mencari tutorial gimana cara membangkitkan si Falak atau mengembalikan si Falak, dan dia di situ diganggu terus sama si Falak. Dan si Airin pun sedang bakar-bakaran jagung di mana sama si suster Oana sepertinya ini, dan dia memberitahu bahwa di sini adalah tempat biara paling lama, dan dia menceritakan di mana di sini sangat seram dan dulunya pernah ada iblis yang dikurung. Dan suster Oana pun menceritakan bahwa dulunya di sini ada seorang biara yang dimana ingin membangkitkan seorang iblis, tapi sayang pembangkitan itu gagal karena pengurus dari biara itu menangkap si pencuri atau bisa dikatakan si pembangkit iblis itu, dan dikurunglah kembali untuk menggunakan darah Kristus. Di sini biara pernah dibom, jadi kemungkinan Falak tidak pakai pondo itu datang lagi dan bangkit lagi. Di sini yang berbeda, Burke sedang mencari tutorial yang benar-benar sangat bermanfaat dan dia menemukannya di sebuah lorong. Namun sayang, dia sangat aneh karena di sebelah sana ada suara. Dan ternyata betul itu adalah suster kepala yang dimana dia sedang duduk di singgasana yang tidak pernah ada seorang pun yang duduk di situ. Dan suster kepala memberikan saran dan kritik kepada Burke. Namun sayang, Burke penasaran untuk membuka jilbabnya. Tiba-tiba dan betul si suster kepala itu menyerang si Burke. Namun kita lihat di mana scene berpindah, si Airin yang bisa dikatakan ternyata dia bermimpi dan dia terbangun dari mimpinya. Setelah Airin terbangun, dia melihat ada seorang yang sedang berdoa di kamarnya. Wah, ini kamar, kenapa ada orang? Wah, suster apa bukan ini? Dan Airin pun mengambil biji kurma yang dimana dia diikuti dari belakang ada seorang suster yang menghilang, dan tiba-tiba dia jatuh dari tebing. Singkat cerita, malam pun tiba. Airin pun tiba di salah satu tempat yang dimana dia digiring ke tempat yang gak tahu asalnya gimana ini. Dan tiba-tiba dan akhirnya di sini Airin pun tertidur, tapi nggak pulas ya guys. Dan dia pun terbangun, dan dimana dia terus dia gentayangin, diganggu sama hantu Falak tidak pakai pondo.
Di tempat yang berbeda, Bapak Burke sedang lingak-linguk. Dia mencari sesuatu yang bisa dikatakan sangat aneh. Suaranya selalu terdengar, tapi dia mencari dan tidak ketemu. Di satu sisi, si Airin ini ke tempat biara untuk melihat orang yang sedang berdoa, dan dia ingin mencoba mendekatinya. Namun anehnya ada yang meninggal, dan dia pun berdoa. Setelah dia mencari tidak ada yang bisa ditemukan, Burke akhirnya keluar dan tiba-tiba ada yang menyerang dia. Dan ternyata ada iblis lagi yang keluar dari sebuah pintu. Dan itu anak kecil lagi. Ini dasar emang bocil, suka ganggu. Dan juga ada Falak. Dan ternyata si Airin dihampiri oleh para suster-suster yang dimana dia disuruh untuk berdoa. Dan Airin pun tercengang karena semua suster pada mental. Gak tahu ini kenapa ya. Airin kan berbeda, bukan sama yang lain. Di lain sisi, Burke sedang bermain teka-teki sulit, yaitu dia menemukan sebuah tali yang bisa dikatakan terus ditarik dan Burke pun mengikutinya. Sampai di mana dia menemukan sesuatu dan tiba-tiba Burke diganggu oleh si iblis kepala botak yang dimana akan memakan si Burke. Namun sayang, si iblis gagal karena Frankie berhasil menyelamatkan si Burke. Dan Airin yang sedang berdoa tadi, akhirnya dia ketemu sama Burke dan Frankie yang dimana menemukan si suster Airin ini sedang berdoa sendirian. Namun si Airin bilang karena dia sedang berdoa sama suster-suster yang lain. Tapi setelah dicek kembali, ternyata dia berdoa sama mayat-mayat yang sedang bergelantungan atau bergeletakan, guys, maksud aku. Setelah Airin berdoa, tiba-tiba setelah mayat itu terbakar, si Frankie pun menceritakan bahwa itu adalah suster Rowana yang bergantung diri waktu pertama kali dia menemukan mengantarkan makanan. Dan disitulah dia menemukan. Dan setelah itu Frankie dan Burke terus suster Airin bergegas untuk mencari lorong yang dimana tempat untuk menaruh darah Kristus. Namun di sini akhirnya si Airin menemukannya. Dan tepat digunakan untuk membuka, yaitu kalung yang digunakan kunci. Dan pintunya terbuka dan akhirnya mereka menemukan darah Kristus. Dan darah Kristus itu diberikan untuk Airin yang dimana dia sudah sah menjadi suster yang terverifikasi atau checklist, guys. Tapi mereka tetap mencari dan akhirnya mereka berpisah di lorong yang sama. Cuman banyak sekali lorongnya, guys. Kenapa harus berpisah gitu loh? Kenapa nggak bareng-bareng aja gitu nyarinya? Aduh, nanti kalau ada Falak Pondo gimana? Setelah mereka berpisah, Frankie pun tiba-tiba lorong yang berbeda. Airin diikuti oleh seorang suster yang bisa dikatakan berbeda. Tapi tiba-tiba dan Airin pun terkejut di tempat yang bisa dikatakan dia tidak mengenali tempat itu. Namun dia terus menurun tangga ya. Dan dia menemukan sebuah sinar. Tapi sinar itu satu. Setelah dihampiri, ternyata dan Airin pun dijegat oleh semua suster-suster. Dan si Frankie mencoba untuk melepaskan pintu yang bisa dikatakan di dalam ada Airin. Namun sayang, gagal. Dan di sisi lain, di lorong yang berbeda, si Burke diserang oleh banyak suster.
namun dia memiliki akal, yaitu membakar kemenyan. Ya, dia membakar sebuah salib. Dan di sini sebuah peperangan dimulai, yaitu antara si Franky dengan berbagai macam suster yang pakai kantong ini ya kan. Kok semuanya suster pakai kantong sih? Di sini Franky menemukan Irene sudah diikat sama si hantu falak, tidak pakai pondo, dan dia mencoba untuk membuka karung itu, namun sayang Irene sudah dirasuki oleh hantu falak, tidak pakai pondo. Di saat si Franky sedang dicekik oleh hantu falak itu, namun dia punya akal untuk mengeluarkan si falak itu dari Irene, namun berhasil. Tapi si falak masih mencekik si Franky, dan di sana dicekik-cekikan, namun si Franky jatuh. Dan disinilah si Burke diserang sama hantu atau iblis yang berbeda lagi, yaitu sama bocil lagi. Ini dasarnya emang bocil suka ganggu deh. Di sini Irene sedang berenang di kolam renang, namun sayang ada si falak tidak pakai pondo muncul dan langsung mencekik si Irene untuk membunuh Irene dan menenggelamkan Irene di dalam kolam renang tersebut. Dengan segat, si Burke berusaha menyelamatkan si Irene dengan membawa darah Kristus dan menenggelamkan di dalam air, dan Irene langsung meminumnya, dan ternyata si falak pun langsung kaget karena darahnya tidak ada dan langsung disembur oleh si Irene. Dan cerita pun selesai dengan tenggelamnya si falak tidak pakai pondo itu ke dalam air. Dan di sini ada sedikit romantis ya. Franky menyelamatkan si Irene di dalam kolam renang dan langsung dibawanya ke atas. Dan aduh, kok jadi ngiri gue nih. Aduh, yang jomblo please ya jangan nonton. Dan film di keesokan harinya memperlihatkan si Burke sedang membuka matanya karena dia sedang tidur terlalu lama, kebanyakan begadang mungkin ya. Dan di sini Irene pun sedang bersedih dan dia menceritakan kepada si Franky karena mengucapkan terima kasih itu sangat penting. Namun di sini di film akhir dia terlihat si Franky ada tanda salib yang dimana itu akan berlanjut filmnya. So ceritanya filmnya sampai di sini guys, karena mungkin akan dilanjut di Conjuring ya, dan mungkin kalau misalkan sempet atau bisa senggang gue bakalan lanjutin film ini di Conjuring berapa itu gue lupa. Dan tentunya buat kalian semua terima kasih, jangan lupa kalian untuk like, comment, dan subscribe. Dan dari cerita film ini kita bisa mengambil poinnya bahwa hantu itu bisa hidup atau enggak itu nggak tahu ya, karena kalau di dunia nyata itu nggak mungkin kalau misalkan hantu itu hidup lagi, ya kan? Jadi buat kalian semua, thanks for watching. So, Room Movie sampai di sini. See you the next time video.